Single TID ini merupakan suatu program yang digitalisasi khusus untuk tracking di wilayah Tanjung Priok. Ini sekarang lagi gencar-gencar kita laksanakan nih dengan OP Tanjung Priok nih. Pak Wisnu sangat getol nih terhadap proyek ini. Jadi kami sangat mendukung sekali karena adanya program digitalisasi ini akan membuat produktivitas daripada armada kami semakin baik dan semakin tertib. Ini saya kira ini sangat positif sekali untuk kita dorong ke depan. Sehingga pengusaha truk pun semakin tertib ke depannya. Saya kira ini sangat bagus gitu, Mbak. Oke, para pengusaha menyambut positif ya Pak Tarigan. Saya akan ke Pak Guna. Pak Guna, salah satu upaya untuk meminimalisir kemacetan adalah adanya nanti dibangun New Priok Eastern Access. Nah ini sejauh ini progresnya seperti apa Pak? Ya, NPA ini sedang kita progreskan ya Bu ya. Beberapa hal yang harus kita laksanakan sekarang ini adalah penyesuaiannya dulu rencana induk pelabuhan. Namun nanti kita akan nyambung dengan tol Cibitung Cilincing yang sudah berjalan. Sehingga diharapkan di mana kargo itu sebanyak 70% banyakkannya dari sebelah timur nih Bu. Jadi ini kita sedang persiapan, pada prinsipnya kami sudah siap melaksanakan investasi di sini, tinggal nanti secara bersamaan juga berjalan dengan pembangunan di Kali Barunya itu Bu. Jadi kita siap secara untuk program ini. Oke baik, saya akan kembali ke Pak Tarigan. Pak Tarigan, sebetulnya kan terkait dengan kemacetan, ini kan menjadi salah satu komponen ya di pelabuhan yang membuat biaya logistik di tanah air ini juga menjadi mahal. Nah, sejauh ini ada nggak sih Pak hitung-hitungan kerugiannya seperti apa, atau mungkin apa saja nih kerugian dan juga inefisiensi tarif yang dirasakan oleh pengusaha? Baik Mbak, jadi sederhana Mbak, ketika 5 tahun yang lalu, atau bahkan lebih ke 5 tahun yang lalu, kalau truk ini melayani kontainer satu putaran atau disebut dengan round time kontainer turnaround time-nya itu secara normal kalau 25 km dari port, katakanlah misalnya ke Tangerang atau ke Cibitung, memerlukan waktu sekitar 8 jam. Artinya satu hari itu kemungkinan tracking ini bisa berputar 2 rit satu hari, kira-kira begitu rata-rata. Tetapi akibat daripada infrastruktur yang semakin macet ini, kemudian adanya volume yang meningkat, layanan depo yang lambat, kami sekarang dalam satu round time trip ini bisa sampai 16 jam. Sehingga rata-rata satu bulan kami punya ritase menjadi turun sekitar 50% akibat daripada ketidak baiknya pelayanan di depo, kemudian kemacetan di jalan selama ini. Ini kira-kira kerja yang terjadi yang sedang dirasakan oleh kami pengusaha truk. Nah, kita berharap dengan adanya digitalisasi, kemudian adanya tadi informasi tambahan jalan tol ke Cibitung, ke wilayah timur ini, mudah-mudahan ke depan harapan kita supaya semakin lancar. Kira-kira begitu Pak. Oke, terkait dengan pelayanan depo yang melambat, kemudian infrastruktur yang tadi Anda katakan semakin macet, ditambah lagi dengan volume yang meningkat, sebetulnya langkah strategi seperti apa sih yang Anda harapkan dalam waktu dekat ini bisa dilakukan? Dalam waktu yang dekat ini tentunya sekarang yang dilakukan oleh para terminal ataupun di pelabuhan beserta dengan Pak OP ini kan digitalisasi yang sedang kita create untuk membuat produktivitas kita meningkat. Saya pikir itu salah satu jawaban yang harus kita hadapi ke depan ini untuk meningkatkan produktivitas. Saya kira begitu Mbak, karena kasihan ini kita punya pengemudi ini di jalan sampai berjam-jam menunggu. Tadi juga seperti ada informasi yang kita dapat bahwa kecelakaan akibat truk mogok semua
tertua. Ini perlu kita tertibkan dengan digitalisasi ini. Besok tentunya OP semakin tegas. Pak Guna, selama ini sebetulnya seperti apa sih pengaturan traffic management di Pelabuhan Priok sehingga hal ini bisa menimbulkan kemacetan? Oke, terima kasih Bu. Jadi memang kemacetan itu tidak terlepas daripada kenaikan volume ya. Pada dasarnya kami di Pelabuhan Tanjung Priok itu secara bertahap terus melakukan suatu penataan. Mana mungkin bagi teman-teman yang sudah mengetahui Tanjung Priok dari dulu itu sekarang sebenarnya penataan udah semakin smooth Bu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh kami sudah sekarang tentu kami melakukan penataan terminal-terminal di mana sekarang terminal itu tidak lagi campur aduk tapi kita mempunyai terminal yang dedicated. Masing-masing terminal yang dedicated ini juga ada arealnya tertentu dengan dilengkapi oleh gate-gate khusus sehingga kami bisa mengantisipasi truk-truk yang tidak punya kegiatan tidak masuk ke area terminal. Hal yang lain adalah kami melihat bahwa masih kecenderungan truk pengiriman barang ini dikirim pada jam-jam tertentu. Kemudian juga kita perbaiki sistem terminal operationnya. Kita terapkan terminal operation yang lebih digitalisasi, di mana kontrol juga lebih ditingkatkan. Namun kita belum langsung sempurna, Bu. Jadi kita juga sempurnaan seperti itu. Nah, di sisi yang lain kita mendorong dengan tadi dikeluarkannya suatu program STID, single truck identification. Diharapkan dengan adanya satu STID yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok, ini informasi data truk bisa dipergunakan bersama-sama oleh seluruh terminal.